Musa Online. Siapakah Imam Mahdi? Bagi Mahdi kami ada dua tanda yang belum pernah terjadi semenjak kejadian langit dan bumi. Bulan akan gerhana pada malam yang pertama dalam bulan Ramadan dan matahari akan gerhana pada hari pertengahan daripadanya, dan keduanya belum terjadi semenjak kejadian langit dan bumi. Sunan Daruqutni. Hadrat Ali bin Umar al-Baghdadi ad-Daruqutni, seorang perawi hadis terkemuka, yang hidup pada tahun 918 hingga 995 Masehi 306-385 Hijriah telah mencatatkan hadis berikut yang diriwayatkan oleh Hadrat Imam Bakir Muhammad bin Ali, putra dari Hadrat Imam Zainal Abidin R.A. Sesungguhnya bagi Mahdi kami, akan ada dua tanda yang belum pernah terjadi sejak penciptaan langit dan bumi, yakni munculnya gerhana bulan pada malam awal Ramadan, yakni pada malam-malam pertama saat gerhana bulan dapat terjadi, serta gerhana matahari di waktu pertengahannya, yakni pada pertengahan hari biasanya gerhana matahari terjadi, dan tanda-tanda ini belum pernah terjadi semenjak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Sunan Daruqutni, Kitabul Idain, Bab Salatul Kusuful Khusuf wa Hitahumah. Tanda-tanda ini telah disebutkan dalam berbagai catatan hadis baik dari kalangan Sunni maupun Syiah. Para ulama Islam terkenal pun telah mengutip tanda-tanda tersebut dalam buku-buku mereka. Di antara buku-buku yang mengutip nubuatan tersebut adalah sebagai berikut. Fatwa Haditsiyah oleh Allamah Syekh Ahmad Sahabuddin Ibn Hijrul Haismi. Ikmal Uddin, Biharul Anwar, Hijajul Kiromah oleh Nawab Sidek Hasan Khan. Maktubat Imam Rabbani Mujadid Al-Faisani. Kiamat Namah Farsi oleh Hadrat Shah Rafiuddin Muhadis dari Delhi. Aqaidul Islam oleh Maulana Abdul Haq Muhadis dari Delhi. Ikhtirabus Sa' oleh Nawab Sidek Hasan Khan. Ahwalul Akhirah oleh Hafiz Muhammad dari Lakoke, dan lain-lain. Hadis-hadis tersebut dikuatkan oleh fakta bahwa Al-Quran juga menyebutkan mengenai gerhana-gerhana yang menjadi tanda datangnya hari kebangkitan. Al-Quran menyatakan bahwa dan terjadi gerhana bulan, dan dikumpulkan matahari dan bulan. Al-Qiyamah ayat 9-10. Berdasar riwayat ini ada banyak ulama yang menyatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah ini sudah tergenapi oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Sementara, ada pula ulama yang menyatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah ini adalah Al-Mahdi akhir zaman. Tentang 12 pemimpin, bahwa umat Islam akan kokoh dalam persatuan selama dipimpin oleh 12 orang ini. Dalam Sahih Muslim, hadits nomor 3393, dan Sunan Abi Daud, hadits nomor 4279, dan 4280, digunakan istilah khalifah untuk 12 pemimpin ini. Sementara dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadits 7222 memakai istilah amir. Demikianlah, Rasulullah memerintahkan manusia untuk taat kepada pemimpin, ada kalanya memakai istilah imam, sultan, dan amir. Agama ini akan selalu tegak sampai ada bagi kalian 12 khalifah. Mereka semua disepakati oleh umat. Hari Abu Daud, 4279, para ulama berbeda pendapat. Apakah 12 khalifah itu sudah terjadi, ataukah ada yang belum terjadi? Bagi yang memahami sudah terjadi, maka dengan menghitung Khulafaur Rasyidin, Hasan, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa khalifah dari Bani Umayyah, dan atau diakhiri dengan Abbasiyah, baik dengan menghitung Umar ibn Abdul Aziz sebagai khalifah terakhir dari 12 orang itu, atau memasukkan beliau sebagai salah satunya, yang jelas bagi yang berpandangan bahwa 12 pemimpin ini telah berlalu, maka kesimpulannya, khalifah yang bermanhaj ala nubuwah berkaitan dengan akhir dari 12 khalifah. Sementara, bagi yang berpendapat bahwa 12 khalifah itu belum berakhir, karena masanya hingga menjelang kiamat, maka hitungan yang disepakati adalah 4 Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Hasan, dan Umar ibn Abdul Aziz. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa, menyatakan. Dengan demikian, berarti 12 khalifah telah ada 8 orang, yaitu Khulafaur Rasyidin yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, Abdullah bin Zubair, dan Umar bin Abdul Aziz. Jumlah ini mungkin dapat ditambah dengan Al-Muhtadi dari Bani Abbasiyah yang kedudukannya seperti Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, dan dengan Az-Zahir karena dengan keadilannya. Tinggal 2 khalifah lagi yang kita tunggu, yang salah satunya adalah Al-Mahdi dari Ahli Bait Rasulullah. Pemahaman bahwa kepemimpinan ideal terwujud di akhir zaman karena memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah tentu menenangkan kita semua. Artinya, khalifah akhir zaman yang sesuai dengan manhaj Nabi dan mengokohkan dakwah Islam sebagai rahmat bagi alam itu pasti akan datang. Dalam Al-Mustadrak, ala As-Sahihain, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dengan judul Babu, Maya fi Al-Mahdi. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tidak kiamat hingga menguasai Arab seorang laki-laki dari keturunanku, yang namanya sama dengan namaku. Hari At-Tirmidzi, 2230.
Dalam banyak hadits digambarkan bahwa masa sebelum Al-Mahdi itu adalah masa yang penuh kezaliman, kesewenangan, dan perebutan kekuasaan. Hadits di bawah ini menyatakan bahwa fase sebelum Al-Mahdi adalah fase kekuasaan diktator memaksakan kehendak. Al-Hafiz At-Tabrani telah mentakrij dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Ibn Mundih, Abu Nuaim, dan Ibn Asakir dari Qais ibn Jabir, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, akan ada setelah masaku para khalifah, setelahnya adalah para amir, dan setelahnya adalah para raja, dan setelahnya adalah para penguasa yang diktator. Kemudian akan muncul seorang lelaki dari keluargaku, yang memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenangan. Kemudian memerintah setelahnya adalah Al-Qahtani. Demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran, tiadalah Al-Qahtani itu di bawah lelaki itu Al-Mahdi. Bahwa sebelum Al-Qahtani itu adalah kepemimpinan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah, Al-Mahdi, disebutkan secara eksplisit dari riwayat Nuaim. Nuaim juga mentakrij dari Qais bin Jabir, dari ayahnya, secara marfu, Al-Qahtani itu setelah Al-Mahdi, dan ia, Al-Qahtani, tidak berada di bawahnya. Al-Mahdi, dari hadits itu, Rasulullah Muhammad membagi fase masa kepemimpinan setelahnya menjadi 6 fase, yaitu 1. Khulafa, 2. Umaro, 3. Muluk 4. Jababirah 5. Kepemimpinan zuriyah Rasulullah yang menegakkan keadilan, Al-Mahdi, 6. Al-Qahtani. Jika dalam hadits lain dinyatakan bahwa setelah fase Jababirah itu ada fase Khilafah ala minhajin nubuwah, maka demikian juga hadits ini mengarah ke makna yang sama. Al-Munawi dalam Faidul Qadir, Syarah Al-Jamius Sagir, karya Al-Hafiz As-Suyuti, menyatakan bahwa substansi Khilafah itu adalah berhukum dengan keadilan, maka fase selepas Al-Jababirah ini adalah masa Khilafah ala minhajin nubuwah di akhir zaman, yaitu kepemimpinan Al-Mahdi, lelaki keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Dari hadits ini menjadi nyata bahwa sebelum kepemimpinan Al-Mahdi itu bukan sistem khilafah yang menegakkan keadilan, melainkan Al-Jababirah, kekuasaan diktator, sehingga dengan demikian, bahwa Al-Mahdi adalah memenuhi khilafah ala minhajin nubuwah yang menegakkan keadilan. Yang menarik, selepas Al-Mahdi ada kepemimpinan definitif, yaitu Al-Qahtani. Kepemimpinan Al-Mahdi ini tak perlu diklaim oleh siapapun, karena sesiapa yang mengklaim sebagai Al-Mahdi, padahal bukan, maka ia akan ditolak oleh penduduk bumi dan langit. Padahal di antara tanda Al-Mahdi yang benar adalah kepemimpinannya diridai penduduk bumi dan langit, sebagaimana riwayat di bawah ini. Artinya, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi, yang dimunculkan kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia, lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezoliman. Penduduk langit dan bumi ridho dengannya. Musnad Ahmad bin Hanbal, 11.332. Al-Hafiz Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyad As-Sijistani, wafat, 275 dalam Sunan Abi Daud, mengoleksi 12 hadits yang terkait dengan Al-Mahdi dalam Kitab Al-Mahdi, pembahasan tentang Al-Mahdi. Dimulai dari hadits nomor 4279 hingga 4290. Di antara 12 hadits tema Al-Mahdi itu, ada 2 hadits yang jelas menyebut nama Al-Mahdi, sementara hadits lainnya adalah mengarah pada keadaan dan ciri Al-Mahdi. Hadits dengan nomor 4284, dengan matan Ummu Salamah mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadits nomor 4285, dengan matan Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar hidungnya mancung. Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman.